Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang motor. Nah, gue excited banget karena ini motor yang baru gue beli. Ini adalah Yamaha NMAX Turbo Tech Max. Ini keluaran tahun 2024. Ini adalah NMAX generasi ketiga. Di video ini gue bakal unwrapping karena bukan unboxing ya, soalnya nggak ada di dalam box. Jadi gue bakal jelasin ada fitur apa aja sih di motor ini. Nah, NMAX generasi ketiga ini ada yang tipe Neo, itu yang masih pakai roller ya CVT-nya, dan yang tipe Turbo ini, yang CVT-nya udah elektrik. Nah, yang ngebedain di box filternya itu ada tulisan YE CVT atau YE CVT ini. Penjelasan soal konsep turbo dalam tanda kutip ini udah banyak banget yang bahas, jadi gue mungkin nggak akan bahas terlalu dalam lagi, dan ini bukan turbocharge sekali lagi, jadi jangan beranggapan bahwa ini adalah turbo yang seperti di mobil. Ini turbonya itu maksudnya hanya sensasi turbo, dimana kita tuh istilahnya bisa kayak nurunin gigi di saat kita mau nyalip atau mau engine brake di turunan. Nah, itu kurang lebih ya secara simpelnya. Atau kalau misalnya di mobil itu biasanya ada istilah transmisi yang matic Tiptronic, dan juga ada yang ada pedal shiftnya. Nah, itu fungsinya kurang lebih mirip ya. Kita bisa turunin giginya ke gigi yang lebih rendah waktu kita mau nyalip kendaraan lain, atau di jalan menurun dengan kita merubah gigi yang lebih rendah. Itu bisa membantu pengereman dengan menggunakan mesin, jadi remnya itu nggak cepet panas. Nah, untuk yang tipe Turbo Tech Max ini udah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dual channel, dan untuk pilihan warnanya ini hanya satu yang magma black doang. Dan ini yang ada ABS-nya itu hanya ada di Turbo Tech Max dan Turbo Tech Max Ultimate. Kalau untuk yang di bawahnya itu belum ada ABS-nya, tapi untuk remnya itu udah dua-duanya disc brake ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang Yamaha NMAX yang versi Neo, mungkin teman-teman bisa cari video lain di YouTube ya. Cuman yang gue denger, untuk yang Neo itu mesinnya sama dengan Lexus 155 yang baru. Dan untuk CVT-nya itu masih pakai roller sama dengan NMAX yang generasi sebelumnya. Jadi belum ada yang YE CVT-nya tadi. Nah, ini untuk radiatornya ini ada di samping sebelah kanan. Ini karena gue sendiri belum pernah punya NMAX sebelumnya, jadi gue nggak tahu apakah ada beberapa part yang bisa PNP dengan NMAX versi 2 atau memang harus beli yang khusus untuk NMAX versi 3, gue juga kurang tahu. Karena kalau dilihat-lihat itu memang ada beberapa part variasi itu yang bisa saling pakai PNP dengan yang versi 2, tapi ada juga yang untuk versi turbo ini agak beda dengan yang versi Neo. Nah, untuk shock breaker belakang ini udah pakai yang model tabung ya. Dan yang versi Turbo Tech Max ini bisa diatur preloadnya. Gue sendiri juga ini jujur agak kurang tahu dan gue belum coba-coba untuk merubah settingannya. Jadi kalau teman-teman ada masukan atau tambahan informasi, atau mungkin ada informasi yang gue sampaikan yang salah, teman-teman tinggal koreksi aja di kolom komentar, karena gue sendiri juga awam banget. Udah 16 tahun dari terakhir gue beli motor. Nah, untuk NMAX ini shock breakernya kiri kanan ya. Jadi berbeda dengan Lexi itu kan cuman sebelah kiri doang ya. Tapi kalau untuk Aerox dan X-Max itu sama-sama udah double shock breaker belakang. Nah, ini untuk desain kulit joknya sendiri. Untuk yang seri Turbo Tech Max ini ada perbedaan dengan yang seri-seri di bawahnya. Jadi ini dia punya desain khusus. Ada stitching warna kuning dan ada emboss logo NMAX di sini, yang menurut gue ini sentuhan yang simple tapi bikin tambah keren sih. Dibanding kalau yang seri di bawah ini itu hanya polos doang hitam. Tapi ya ini gampang sih, kalau teman-teman mau custom ke tukang jok juga bisa mungkin bikin yang model lain. Tapi kalau gue lebih prefer yang bawaan pabrik, itu harusnya sih kualitasnya jauh lebih baik ya. Dan pasti lebih rapih karena bikinan pabrik. Beda dengan yang handmade. Menurut gue kualitas joknya ini cukup baik ya. Jadi empuk juga dan nggak bikin pegel. Dan untuk yang dibonceng juga masih dapat ruang yang cukup di bagian belakang.
Nah, kalau dengan yang NMAX Turbo Tech Max Ultimate, itu hanya perbedaannya di performance damper doang. Itu kayak stabilizer yang dipasang di rangka. Jadi kalau teman-teman suka ngebut sambil cornering, rebahan gitu, itu bakal kepake banget. Tapi karena gua jarang banget kebut-kebutan kayak gitu, jadi menurut gua itu masih belum butuh ya. Jadi makanya gua ambil yang Turbo Tech Max yang biasa ini aja. Nah, untuk yang versi di bawah ini, yang turbo biasa, itu justru ada pilihan warna silver yang menurut gue cukup bagus ya. Daripada Magma Black ini, gue jujur agak kurang suka sih. Karena warna hitamnya itu nggak bener-bener hitam, agak kemerahan gitu. Nah, ini di samping ada mata kucing warna orange. Dan ini desain untuk lampu rem belakang dan lampu sennya. Ini lampu plat nomornya udah gua ganti kebetulan karena yang bawaannya itu warnanya kuning. Nanti gua bakal kasih tutorialnya kalau teman-teman perlu cara untuk ganti lampu plat nomor ini. Kemudian di belakang juga ini ada mata kucing yang kotak, ini warnanya merah, ada di bawah plat nomor. Nah, ini gue sambil buka plastik untuk spionnya ya. Kita ini udah dapet spion bawaan yang menurut gue ini cukup nyaman ya untuk dipakai. Jadi dimensinya emang cukup besar, tapi untuk lihat ke belakang itu jauh lebih enak. Dan ini untuk lampu depannya, ini gue suka sih desainnya. Dan ini spionnya satu lagi, ini nggak tahu kenapa plastiknya beda, mungkin untuk membedakan kiri dan kanan ya. Spion ini bakal gue ganti nanti sama yang model lebih kecil, supaya kalau mau nyelip-nyelip itu lebih gampang. Dan ini dia yang membedakan seri Turbo Tech Max dengan yang seri di bawahnya, yaitu speedometernya yang full TFT ini mirip atau bisa dibilang sama dengan yang ada di X-Max. X-Max Connected yang 2023. Terdiri dari dua bagian layar, yang bawah itu ada multi information display, dan yang atasnya itu menampilkan speedometer digital, kemudian ada kapasitas bahan bakar, dan juga ada odometer. Nah, ini untuk lampu depan ini udah LED semua ya, baik dari DRL, lampu utama, lampu jauh, dan lampu sen semua udah LED. Jadi nggak perlu diganti-ganti lagi. Bahkan dari seri paling bawahnya, seri Neo juga udah sama desain untuk headlampnya dan juga stop lampnya. Jujur dari yang sebelumnya gue nggak pernah suka sama desainnya NMAX. Nah, di yang versi 3 ini gue suka banget, walaupun banyak orang yang bilang ini katanya mukanya agak pesek. Tapi gue suka desain lampu yang lancip gini, jadi agresif banget. Nah, untuk sistem kuncinya ini udah keyless ya. Mulai dari Neo S turbo biasa ke atas itu udah keyless. Untuk yang Neo biasa itu masih pakai kunci konvensional. Buat gue yang sebelumnya pakai motor jadul yang masih pakai kunci biasa, begitu coba yang keyless ini agak butuh sedikit penyesuaian. Nah, untuk buka tangki bensin ini kita tinggal posisikan kunci yang atas itu ke posisi open dan tekan yang tombol fuel. Kemudian kalau kita mau buka joknya, tinggal tekan yang tombol seat dengan posisi kunci yang atas itu di posisi open juga. Menurut gue ini kapasitas bagasinya ini besar ya, tapi mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya udah punya NMAX versi sebelumnya atau mungkin punya brand lain, ini mungkin udah bukan sesuatu yang baru lagi ya. Tapi buat gue yang sebelumnya pakai motor kecil, ini bagasinya puas banget sih, segala bisa dibawa masuk ke sini. Nah, ini yang menjadi misteri, ini ada tempat untuk toolkit, tapi kita tuh waktu beli nggak dikasih toolkit sama sekali. Nah, ini ya, saking gedenya bagasi NMAX ini, kemarin gue sempet bawa kamera dan tripod, ini masih masuk loh. Dan masih banyak juga ruang di bagasinya ini, masih bisa untuk bawa jas hujan. Bahkan helm pun sebetulnya masuk sih ke sini. Cuman kita jadi nggak bisa bawa barang yang lain lagi kalau misalnya pakai untuk taruh helm full face. Oh ya, untuk naruh helm ini selain di ruang bagasinya ini, masih ada cantelan yang seperti ini ya untuk di sampingnya. Tapi ya lebih aman di bawah jok aja. Nah, ini helm hadiah dari beli NMAX ini. Helm half face Yamaha Maxi. Menurut gua ya lumayan lah untuk helm gratisan. Ini cukup baik kok. Lumayan daripada nggak dapat apa-apa sama sekali kan.
Nah, untuk jaket kemarin gue kebetulan nggak dapat sih, tapi katanya bakal diganti sama kupon servis gratis. Nah, ini di sebelah kanan ini ada laci yang tertutup. Ini kita bisa taruh barang juga di sini, tapi ruangnya memang nggak sebesar yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu ada laci lagi, tapi terbuka. Dan di dalamnya ini udah ada port charger. Nah, port chargernya ini udah USB Type-C. Nah, kalau yang tipe di bawah TurboTax Max itu masih yang colokan lighter kayak di mobil gitu ya. Jadi kita masih harus beli adapter lagi atau charger yang ke lighter. Sedangkan kalau ini bisa langsung pakai kabel Type-C. Nah, untuk yang tipe turbo, TurboTax Max dan TurboTax Max Ultimate, velgnya itu warnanya gold ya, champagne gold gitu. Jadi bukan gold yang lebih ke kuning, tapi ini goldnya lebih muda. Sedangkan untuk yang seri Neo itu warna velgnya itu hitam. Jadi itu yang membedakan antara seri Neo dan Turbo. Dan untuk yang Neo itu bodinya glossy, untuk yang Turbo itu bodinya semuanya matte atau doff. Nah, awalnya gue tuh pengen beli Tech-Max yang warna putih, tapi karena nggak ada jadi gue terpaksa beli yang Magma Black ini. Nah, untuk holder yang di kanan ini ada switch untuk start stop system, kemudian lampu hazard, dan juga untuk electric starter ya. Nah, untuk yang holder kiri ini yang rame banget karena ada untuk lampu jauh, kemudian sen, klakson, tombol untuk pilih menu, tombol shift, dan di baliknya itu ada tombol untuk mengganti mode berkendara, mode T, dan mode S. Nah, ini desain lampu belakang yang buat sebagian orang agak sulit diterima, tapi lama-kelamaan sebetulnya ini keren juga sih, futuristik. Dan kalau di bagian tengah kosong itu sebetulnya di Gen 2 juga tengahnya itu kosong. Dan di bagian belakang masih ada bezel, jadi untuk ngegeser-geser motor lebih gampang. Nah, ini gue bakal tunjukin secara singkat aja untuk fungsi-fungsi yang ada di speedometer NMAX TurboTax Max ini. Di sini kita bisa lihat rata-rata kecepatan, rata-rata konsumsi bensin. Kemudian ini ada fungsi musik juga. Musik di sini kita hanya bisa kontrol aja ya. Jadi tetap connect ke handphone lewat Bluetooth. Nah, ini ada odometer dan trip meter, teman-teman bisa atur atau reset sesuai dengan keperluan. Kemudian untuk meter display ini ada 3 pilihan, yang tachometer, eco, dan speed. Nah, ini bisa menampilkan konsumsi bensin secara real time ya. Tapi karena motornya lagi diem nggak jalan, jadi ini tampilannya nggak ada ya. Tapi kalau misalnya lagi jalan, ini bakal menampilkan konsumsi bensin real time. Nah, untuk yang speed visualizer ini bakal menunjukkan maksimal kecepatan di jalan yang lagi kita lewatin. Ini ada hubungannya dengan Garmin Street Cross atau navigasinya itu. Dan kalau yang tachometer atau SCVT, nah tampilannya kayak gitu ya, kayak tadi. Nah, ini bisa menampilkan putaran mesin, kemudian itu di bawah kita juga bisa tahu kita lagi ada di mode T atau di mode S. Nah, untuk navigasi ini teman-teman harus install Garmin Street Cross di handphone, kemudian dikonekin via Bluetooth. Dan ini sebelumnya wajib download peta Garminnya itu ukurannya 2 GB. Ini karena kita harus download bukan hanya peta Indonesia, tapi peta se-Asia Tenggara, makanya cukup gede. Nah, untuk yang weather atau cuaca ini bisa juga nampilin perakiraan cuaca. Untuk di lokasi kita, ini ada perakiraan 3 jam ke depan atau seminggu ke depan. Jadi ini informasinya cukup berguna ya kalau kita mau melakukan perjalanan, jadi bisa tahu bakal hujan atau enggak. Nah, ini ada traction control juga. Kemudian ini untuk koneksi Bluetooth-nya bisa diatur di situ. Dan ini kita bisa pairing dulu sama handphone. Dan kita bisa pilih auto connect itu supaya tiap kita nyalain mesin itu langsung connect sama handphone. Nah, ini untuk information atau reset. Ini kita bisa ngereset untuk tripnya ya, supaya kalau kita mau hitung konsumsi bensin metode full to full. Nah, ini untuk jam, ini kita bisa atur auto ikut jam di handphone. Kemudian untuk brightness TFT display yang di bawah dan speed meter yang di atas itu kita bisa atur juga. Ini kalau misalnya siang-siang mungkin perlu lebih terang ya, tapi kalau malam sih ini di tengah juga cukup sebetulnya.
Karena kalau misalnya ini terlalu di bawah, itu kalau siang jadi nggak kelihatan. Nah, untuk yang TFT display ini hanya ada 3 tingkat kecerahan ya. Jadi bisa di bawah, tengah, atau di atas. Gue di tengah aja lah. Nah, untuk unit ini tampilannya kita mau kilometer atau mile. Kemudian untuk fuel itu mau kilometer per liter atau liter per 100 kilometer. Dan yang temperatur bisa Celsius dan Fahrenheit pilihannya. Nah, untuk sistem information ini ada informasi versi softwarenya dan ternyata ini bisa diupdate, cuman gue belum tahu cara update-nya. Nah, yang terakhir gue mau buka plastik dari windshield atau visor bawaannya ini. Untuk yang bawaannya warnanya hitam ya. Tapi hitamnya juga ini sebetulnya masih transparan. Dan sayangnya ini visor bawaan belum anti gores ya. Jadi dielap pakai microfiber pun tetap ada baret halus. Mungkin nextnya gue bakal ganti yang transparan. Nanti teman-teman bakal lihat hasilnya kayak gimana setelah diganti yang transparan. Nah, overall setelah gue pakai motor ini kurang lebih 2 minggu, gue sangat puas sih dengan motor ini. Sama sekali nggak nyesel. Dan uang yang gue keluarin itu betul-betul worth it banget dengan fitur-fitur yang gue dapetin di motor ini. Oh ya, untuk harga on the road di Bandung pada bulan September 2024, NMAX Turbo Tech Max ini ada di harga Rp43.250.000. Nah, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Gue mau minta maaf juga kalau misalnya ada informasi yang gue sampaikan mungkin kurang tepat, karena gue juga nggak terlalu tahu tentang permesinan dan permotoran, apalagi per NMAX-an. Karena ini motor Yamaha pertama gua, dan ini motor NMAX pertama gua juga. Jadi gua nggak tahu dan nggak pernah punya NMAX seri sebelumnya. Kalau nyobain pernah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang buat teman-teman yang owner NMAX sebelumnya mungkin kayak udah tahu, ini banyak yang udah tahu. Ya mungkin informasi ini buat teman-teman yang sama-sama kayak gua yang baru pertama kali beli NMAX. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.